Semangat pagi anak-anakku sekalian, salam ketemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Semoga keinginan kita untuk bertatap muka bisa cepat tercapai karena kita masing-masing menjaga prokes. Nah, pembelajaran kita minggu lalu sebenarnya sudah pada sampai alat-alat pembayaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ada neraca perdagangan, tentu ada neraca pembayaran. Kalau ada berdagang, tentu ada alat membayarnya. Dan kemarin kita sebenarnya sudah masuk pada L/C, letter of credit, letter surat kredit. Jadi letter of credit berarti surat kredit yang biasa disingkat dengan L/C. Yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menunggu berita dari eksportir setelah dokumen-dokumen atau surat kredit barang sampai di tangan importir. Ini sebenarnya sampai bagian-bagiannya sudah minggu lalu Mami jelaskan. Tetapi Mami ulangi lagi, L/C itu berarti pembayaran yang dilakukan oleh si importir ketika surat kredit atau dokumen-dokumen barang itu sampai di tangan importir. Walaupun barangnya belum sampai, kemungkinan besar barangnya belum berangkat. Tapi surat kreditnya, dokumen-dokumen barangnya sudah duluan diterbangkan lewat pesawat terbang. Sementara barangnya lewat kapal laut. Jadi begitu sampai dokumen tadi kepada si importir langsung membayarkan kepada si eksportir lewat bank yang sudah diunjuk atau yang sudah disepakati. Oke. Yang kedua, alat pembayaran yang kedua adalah advance payment, yaitu cash payment. Cash payment berarti tunai. Itu pembayaran terlebih dahulu harga barang sebelum diterima. Artinya belum sampai barang tersebut sudah dilakukan pembayaran. Seperti online sekarang, ada sistem COD, ada sistem transfer. Kira-kira seperti itu lah, sistem transfer lah ini. Bayar dulu uangnya, nanti menyusul barangnya dikirim setelah dilakukan pembayaran. Itulah ini. Hal ini sangat berisiko karena boleh jadi si eksportir tidak menepati kewajibannya. Artinya sudah dikirimkan uangnya, tetapi barangnya tidak jadi dikirim. Jadi cara ini biasanya untuk orang-orang yang sudah saling kenal dan percaya. Sementara ini adalah kebalikan sistem COD di Indonesia. Kalau COD sampai dulu barangnya, baru kita bayar. Jadi ini kebalikannya. Kita transfer dulu uangnya, baru dilakukan pengiriman barang. Itulah advance payment atau cash payment. Yang ketiga, open account. Itu pembayaran yang dilakukan setelah barang sampai. Sampai barang baru dilakukan pembayaran. Inilah tadi COD tadi. Istilahnya ada uang ada barang. Sampai barang lakukan pembayaran. Itu tadi yang COD tadi ya. Yang keempat, commercial bill of exchange atau BOE. Ini yang ke-9-nya sebenarnya dalam kurung ini ya. Dalam kurung wesel. BOD, bill of exchange atau billog. Itu aja ingat, billog. Tahu kok billog kan? Billog ini mata. Ingat aja billog. Billog berarti wesel. Wesel itu adalah pembayaran yang dilakukan melalui surat perintah kepada bank. Yang menulis siapa? Penjual atau eksportir. Untuk membayarkan sejumlah uang kepada yang namanya tertera dalam wesel tersebut pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Jadi bill of exchange itu begini. Eksportir menulis di situ nama orang yang dituju, jumlah uangnya, secari kertas kecil, kertas wesel itu kertas kecil. Kemudian begitu sampai di tangan importir wesel tadi dibuat oleh yang ditulis oleh importir ya. Setelah sampai wesel tadi di tangan eksportir boleh menukarkan kepada bank yang dihunjuk. Jadi eksportir tadi tinggal membawa wesel tadi ke pihak bank
langsung pihak bank melakukan pembayaran. Namanya surat perintah. Berarti kita letakkan saja kertas wesel tadi di depan petugas bank itu, tanpa istilahnya kita tanpa basa-basi mengatakan tolong Pak, tolong Bu. Nah, pihak bank langsung melakukan pembayaran karena kertas itu adalah merupakan perintah kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran. Itulah commercial bill of exchange. Ingat ya, atau bill log atau BOE atau wesel bahasa Indonesianya. Oke, collection atau koleksi, yaitu pembayaran dengan menggunakan instruksi koleksi setelah dokumen atau surat-surat koleksi diterima, di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Di bawahnya ini ada salah satu bank ya, kurang jelas dia. Sekali lagi, koleksi adalah pembayaran dengan menggunakan instruksi koleksi setelah dokumen atau surat-surat koleksi diterima, di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank yang sudah mereka setujui. Itulah koleksi. Oke, jadi ada 5 alat pembayarannya. Neraca perdagangan. Sebenarnya materi kita adalah neraca pembayaran. Tapi sebelum neraca pembayaran, kita mau tahu dulu dari mana muncul neraca perdagangan, neraca pembayaran itu. Tentunya itu muncul dari adanya perdagangan internasional. Jadi kalau ada berdagang berarti ada barangnya, kemudian ada barangnya, ada uangnya. Jadi kalau sudah berdagang internasional berarti perlu dicatat jumlah barang yang diekspor atau yang diimpor. Jadi tempat mencatatnya itu namanya neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan itu adalah suatu ikhtisar atau gambaran yang mencatat ekspor impor barang dan jasa dalam suatu negara dengan negara lain. Ini biasanya dilakukan dalam 1 tahun. Ketika muncul neraca perdagangan, pengiriman barang, maka muncullah neraca pembayaran atau balance of payment. Karena kalau sudah berdagang atau jual beli berarti ada syaratnya, ada uang, ada barang. Nah sekarang kita mau melihat apa itu neraca pembayaran. Neraca itu berarti suatu catatan yang disusun secara sistematis, teratur, bertahap. Sistematis ya, teratur, bertahap. Tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang dan jasa, apakah transfer keuangan dan moneter antar penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu. Ini biasanya juga dicatat dalam sekali setahun. Jadi kalau neraca perdagangannya mencatat barangnya, neraca pembayarannya mencatat uangnya. Diingat ya, neraca perdagangan, ingat kata dasar perdagangan, berdagang. Berarti ada jual beli. Jual beli berarti barang dan jasa. Kalau neraca pembayaran berarti pembayaran, ada yang mau dibayar. Tentunya menggunakan uang. Kalau dia pembayaran internasional, biasanya pembayarannya adalah dolar Amerika Serikat. Bisa dibedakan kan? Jika ada pertanyaan nanti apa itu perbedaan neraca perdagangan dengan neraca pembayaran? Sekali lagi, neraca perdagangan berarti mencatat ekspor impor barang. Sedangkan neraca pembayaran mencatat uangnya yang dilakukan dalam kegiatan neraca perdagangan internasional itu. Tetap dicatat anakku ya dalam sekali setahun. Oke, apa tujuannya menyusun neraca pembayaran tadi? Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal. Eksternal berarti luar. Apa peranan sektor dari luar perekonomian kita? Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Artinya, semakin besar permintaan terhadap produk domestik dalam negeri anakku, oleh bukan penduduk, berarti penduduk luar negeri, yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula lah peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik.
Intinya, semakin besar permintaan luar negeri terhadap produksi dalam negeri, itu berarti semakin tinggilah peranan sektor eksternal dalam perekonomian negara itu. Jadi kalau semakin tinggi peranan sektor eksternal, itu berarti keuntungan bagi negara tersebut. Karena kita mendapat uang masuk. Yang kedua, apa tujuan yang kedua? Mengetahui aliran sumber daya antar negara. Sumber daya, aliran sumber daya. Sumber daya yang kita miliki ada berapa? Ada 4. Alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, dengan menyusun neraca pembayaran ini, kita akan mengetahui bagaimana aliran sumber daya yang 4 itu. Jadi berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor. Bukan hanya barang atau modal, tetapi termasuk juga alam dan skill. Apakah kita tergolong pengekspor atau pengimpor? Nah, kalau kita pengekspor, oke, mantap. Berarti uang kita bertambah. Tapi kalau kita pengimpor, nah hati-hati. Nanti neraca pembayaran kita akan minus atau defisit. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Untuk apa kita susun neraca pembayaran tadi? Ini kita gunakan untuk mengetahui struktur ekonomi kita. Struktur ekonomi itu mungkin pertanian atau industri. Dengan kita catatnya neraca pembayaran akan diketahui bagaimana ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Apakah kita masih tetap dalam sektor pertanian ataukah kita sudah mulai memasuki sektor industri? Dari situ dapat gambarannya nanti. Kalau seperti kita Indonesia sampai saat ini kita masih berada pada sektor agraris atau pertanian. Walaupun kita selalu berusaha supaya kita maju selangkah menuju sektor industri. Tujuan penyusunan yang keempat, mengetahui permasalahan hutang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan dalam neraca pembayaran, kita dapat mengetahui sejauh mana suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Artinya hutang. Sejauh mana besarnya hutang luar negeri kita terhadap negara lain. Emang kita berhutang? Sudah jelas kalau Indonesia punya hutang besar, punya hutang banyak terhadap luar negeri. Ditambah lagi pada masa pandemi kita membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, supaya kita ketahui kepada negara manakah dan seberapa banyakkah hutang kita itu. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Untuk apa kita catat neraca pembayaran? Nah, inilah dia. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Kalau kita mencatat dalam neraca pembayaran, kita akan kelihatanlah bagaimana cadangan devisa kita. Apakah defisit atau surplus? Masih ingat nakku? Apa itu defisit surplus? Defisit berarti saldonya minus atau berhutang. Surplus artinya saldonya positif atau punya sisa saldo, berarti positif. Apabila terjadi surplus dalam neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Dan sebaliknya, jika terjadi defisit dalam neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa kita juga akan berkurang sebesar defisit tadi. Mudah-mudahan tidak defisit, tetapi surplus. Oke, yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Digunakan, neraca pembayaran tadi digunakan sebagai sumber data. Sumber data berarti pengambilan informasi untuk menyusun anggaran devisa. Kepada negara manakah kita akan melakukan perdagangan internasional terbaik supaya devisa kita
bisa datang lebih banyak lagi, kira-kira begitu dia. Yang ini sudah 6-7 sudah ya, kita nak ulang ini. Yang berikut, statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional itu adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Jadi penyusunan dari neraca pembayaran itu dalam statistiknya ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional. Mengapa? Karena salah satu mengisi pendapatan nasional itu adalah nilai ekspor impor barang dan jasa kita. Seperti yang saya katakan tadi, semoga ekspor lebih besar daripada impor. Supaya anggaran kita surplus atau berlebih. Oke, hitung aku jadi ada 7. Ini sudah diulangi materinya ya, nanti tidak usah dicatat ulang lagi ini. Oke, sekarang kita mainkan pada devisa. Devisa itu sebenarnya sama dengan uang masuk. Uang masuk dari luar negeri. Uang masuk dari luar negeri tentu uangnya berupa uang luar negeri atau yang biasa kita sebut dengan valuta asing atau disingkat dengan PALAS, valuta asing. Atau terkadang uangnya uang emas buat negara yang bisa membayarnya dengan emas. Jadi devisa adalah beberapa valuta asing atau emas yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan transaksi pembayaran dengan negara lain yang diakui dan diterima oleh dunia internasional. Itulah devisa, atau ada juga mengatakan devisa adalah suatu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk mata uang asing ataupun barang. Barang tadi bentuk emas yang bisa digunakan untuk keperluan transaksi dagang dengan negara lain di mata internasional. Sampai saat ini alat pembayaran yang diakui dalam neraca dalam perdagangan internasional adalah dolar Amerika Serikat. Jadi dolar Amerika Serikat itu adalah termasuk devisa buat kita. Nah, sekarang kita lanjut kepada apa sih manfaat devisa tadi? Manfaatnya itu untuk membantu proses pengadaan atau penjualan barang dari dan ke luar negeri. Pengadaan atau penjualan barang. Kenapa? Mengadakan atau menjual barang itu kan tetap menggunakan alat pembayaran. Yang kedua, membantu pembayaran utang luar negeri. Membayar utang itu tidak menggunakan rupiah, tapi dengan menggunakan alat pembayaran internasional. Juga membiayai berbagai kegiatan perdagangan di luar negeri. Yang penting kalau dia transaksi luar negeri harus menggunakan alat pembayaran internasional yaitu dolar. Selain itu juga membayar biaya dinas para pejabat ke luar negeri. Kalau Pak Jokowi kita pergi ke luar negeri urusan dinas atau mengakomodasi atlet di luar negeri. Kalau kita kirim atlet kita ke luar negeri, maka segala dananya ditanggung negara dengan menggunakan valuta asing tadi atau devisa. Fungsi devisa secara umum. Yang pertama sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Itu tadi awalnya. Bahwa semua kegiatan perdagangan internasional harus menggunakan devisa atau mata uang negeri yang kita sepakati dolar Amerika Serikat. Dijadikan sebagai mata uang kedua untuk suatu negara saat melakukan perdagangan dengan negara lain. Mata uang kedua. Mata uang pertama apa? Mata uang negara itu. Kalau Indonesia mata uang pertamanya apa? Rupiah. Mata uang keduanya apa? Dolar Amerika tadi. Karena setiap transaksi ke luar negeri kita harus menggunakan dolar tadi. Yang kedua, fungsi yang kedua, alat pembiayaan hubungan internasional. Seperti kegiatan diplomatik antar negara, perjalanan dinas dari luar negeri, dari Indonesia ke negara lain, atau kegiatan luar negeri lainnya. Yang penting kalau sudah urusan luar negeri, tentu kita membutuhkan devisa tadi. Yang ketiga, alat pembayaran utang luar negeri. Untuk mempercepat pembangunan atau membayar tagihan utang luar negeri, tentunya harus dibayar dengan devisa tadi.
Maka devisa ini bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar hutang-hutang kita ke luar negeri. Mereka nggak mau dibayar menggunakan rupiah karena nilai rupiah tidak setara dengan nilai dolar. Yang keempat, sumber pendapatan negara. Itu yang digunakan untuk pembangunan nasional dan peningkatan kegiatan negara, ekonomi negara. Seandainya mereka membayar ekspor kopi kita dengan menggunakan dolar, tentu dolar tadi bisa kita gunakan untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Tentunya harus kita tukar dulu ke rupiah. Nah, dari mana saja sumber devisa itu? Yang pertama, ekspor barang dan jasa. Makanya kita sampai sekarang mengusahakan supaya mengekspor barang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, imbalan atas jasa di luar negeri, TKI kita di luar negeri. Mereka juga mendapat devisa. Terkadang gajian tiap bulan dikirim ke orang tuanya di Indonesia. Nah, itu kan menjadi sumber devisa bagi kita. Yang ketiga, kegiatan pariwisata atau industri pariwisata. Pariwisata yang ada di Indonesia yang menarik buat luar negeri itu menjadi sumber devisa kita. Walaupun pada saat pandemi ini dalam keadaan terpuruk karena tidak boleh kunjungan ke luar negeri. Yang keempat, pungutan bea masuk. Masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia tentu dikenakan bea masuk. Semakin banyak barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia berarti bea masuk yang kita terima juga akan semakin besar. Yang kelima, utang luar negeri. Kalau ada utang luar negeri ke Indonesia tentu mereka bayar dengan dolar tadi. Tapi terbalik ya, utang kita ke luar negeri. Yang keenam, lihat nih anakku, 6 ya, jangan 5 lagi. Hibah ini berarti pemberian tak perlu dibalas atau bantuan cuma-cuma. Yang berikut bantuan atau hadiah dari luar negeri. Ini semuanya termasuk sumber devisa bagi Indonesia. Nah sekarang, apa pengaruh cadangan devisa itu terhadap kurs? Jumlah valuta asing yang dikantongi oleh pemerintah dan pihak swasta di dalam negeri ini disebut cadangan devisa. Jumlah falas yang dikantongi oleh pemerintah yang ada sekarang di tangan pemerintah, misalnya hasil ekspor, dan pihak swasta, pribadi, masyarakat, itu namanya cadangan devisa. Cadangan devisa ini terdiri dari 2, cadangan devisa resmi dan cadangan devisa nasional. Cadangan devisa resmi ialah jumlah falas yang secara resmi menjadi milik bank sentral yang didapat dari pengurangan aktiva luar negeri bruto. Artinya transaksi perdagangan internasional kita ke luar negeri lewat bank yang menggunakan pembayaran devisa tadi, hasil pengurangannya itu disebut namanya devisa resmi. Misalnya ekspor kita 100, impor kita cuma 50, berarti sisa pengurangannya ada berapa? 50. Itulah cadangan resmi namanya. Sedangkan yang kedua, cadangan devisa nasional ialah jumlah falas yang berada dalam negeri itu sendiri. Jumlah seluruh falas yang ada dalam negara kita ini. Itulah namanya devisa nasional. Berarti termasuk dong devisa resmi tadi ke devisa nasional. Termasuk. Oke, itulah aku pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengikutinya untuk persiapan kita ulangan harian bulan-bulan yang akan datang. Nah, di sini ada 3 tugas kita. Yang pertama, jelaskan alat-alat pembayaran internasional, jelaskan yang 5 itu. Yang kedua, tuliskan tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang ketiga, tuliskan fungsi devisa dan sumber devisa. Gak ada pertanyaan yang sulit di sini. Oke, namun begitu kalau ada pertanyaanmu lewat WA grup, boleh ya, supaya temanmu juga tahu tentang pertanyaanmu itu. Terkadang ada kawanmu yang nggak tahu, nggak mengerti, tapi nggak mau ditanya. Jadi boleh pertanyaannya lewat WA grup. Oke. Materi dengan tugas ini silakan dicatat sekaligus, diselesaikan dan dikirim ke Google Sheet juga anakku dalam bentuk PDF. Ingat, dalam bentuk PDF. Ingat ya, dalam bentuk PDF. Oke, jangan ditunda-tunda mengirimnya. Cepat dikerjakan, langsung dikirim supaya tidak bertumpuk-tumpuk dan
menjadi bebanmu nanti. Oke, selamat belajar dan ingat tetap di rumah, ingat prokes. Salam sehat.